Halo, selamat malam Sobat Eko semuanya. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya, oh ya, halo Kak Yusa udah join di sini. Halo Kak, Halo, selamat malam Kak. halo selamat malam Kak Alivia. Oke, aku lanjut dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia. Di sini saya mau ucapin terima kasih dan selamat datang kepada Sobat Eko semua di cerita Eko yang bertajuk Pilah Sampah dari Rumah, Kurangi Masalah. Nah, sebelumnya cerita Eko sendiri itu merupakan sebuah platform diskusi yang dihadiri oleh narasumber yang tentunya ahli di bidangnya dan dilaksanakan melalui live Instagram dengan mendiskusikan semua hal terkait dengan lingkungan, yang dimana diharapkan dengan adanya sharing session ini itu dapat memotivasi masyarakat, pelaku usaha maupun sektor lainnya untuk turut andil dalam melestarikan lingkungan. Gitu. Nah, untuk cerita Eko kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara yang tepat untuk menangani sampah yang kita hasilkan di rumah. Nah, menurut data SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari KLHK, timbulan sampah di Indonesia ini mencapai 18 juta ton per tahunnya, di mana dua komposisi sampah terbanyak dihasilkan dari sisa makanan dan juga plastik. Sedangkan untuk sumbernya sendiri terbanyak dihasilkan dari sektor rumah tangga dan juga pasar tradisional. Nah, perlu diketahui oleh Sobat Eko semuanya bahwa data yang saya ambil ini diambil per tanggal 23 Februari 2021 kemarin, karena memang sistem digital SIPSN ini sistemnya fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu gitu ya Sobat Eko semuanya. Nah, berdasarkan data dari timbulan sampah yang tinggi ini, selanjutnya bagaimana sih atau cara apa yang tepat untuk menangani sampah yang kita hasilkan sendiri di rumah gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita udah terhubung nih sama narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Di sini ada Kak Putu Dharma Yusa dari Data Sampah. Ini dipanggilnya Kak Yusa ya? Atau apa nih? Ya, Yusa aja boleh. Oke, Kak Yusa ya. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Kabar baik, Alivia. Oke, sinyalnya agak ini ya, sebentar. Sudah lebih mending. Oke, dengar suara saya? Dengar Kak. Dengar. Sekarang gimana ya? Better Oke. sih. Oke ya. Oke. Nah, tadi saya langsung aja nih kayak ke pembahasannya. Tadi kan saya sempat spill sedikit terkait timbulan sampah di Indonesia berdasarkan data SIPSN. Nah, mungkin kakak bisa jelaskan lebih lengkap terkait bagaimana sih kondisi timbulan, komposisi, dan juga sumber sampah di Indonesia saat ini nih, Kak? Ya, baik, terima kasih Kak Alivia. Jadi betul tadi apa yang disampaikan oleh Kak Alivia di awal gitu ya, dari data SIPSN dari KLHK juga. Terakhir info yang saya korek memang timbulan sampah di Indonesia itu mencapai 18,9 juta ton gitu ya. Dan ini baru dari 156 kabupaten kota gitu. Di Indonesia sendiri itu ada sekitar 514 kabupaten kota gitu ya Kak. Jadi kalau kita konversi gitu, angka 18,9 juta ton tadi itu kalau kita konversi menggunakan rata-rata itu sekitar 62,2 juta ton timbulan sampah se-Indonesia. Dan angka ini memang tidak begitu jauh dari ada namanya Perpres 97 tahun 2017 gitu. Di Perpres itu juga menyebut bahwa prediksi sampah Indonesia di tahun 2022 itu sampai 69,2 juta ton. Kalau agak sulit membayangkan angka ini, Ya. kita coba bagi dengan jumlah penduduk gitu ya. Kalau jumlah penduduk Indonesia itu ada sekitar 276 juta jiwa dari data BPS. Dan kalau kita bagi itu rata-rata ternyata setiap orang itu menghasilkan sampah 250 kilo setahun. Atau seperempat ton. Bayangin seperempat ton satu orang, saya menghasilkan seperempat ton, Kak Alivia menghasilkan seperempat ton setahun. Kalau agak sulit membayangkan seperempat ton setahun gitu ya, sehari deh. Sehari itu ternyata setiap orang Indonesia menghasilkan sekitar 0,68 kilogram sampah setiap hari. 0,68, hampir 1 kilo. Ya. Nah, jadi sederhananya gitu sih Kak. Jadi sekitar 0,68 kilo sehari. Dan betul tadi memang disampaikan bahwa kalau kita lihat sampahnya jenisnya apa aja sih gitu. Memang
didominasi memang masih oleh sampah organik gitu ya, terutama sampah sisa makanan. Indonesia food loss dan food waste-nya sangat besar gitu ya. Dari data KLHK tadi benar sekitar 41% gitu ya. Atau mungkin sekitar 25 juta ton tadi kalau dikonversi. Itu sampahnya adalah sampah makanan. Dan di urutan kedua betul ada sampah plastik sekitar 18% atau 11 juta ton lah ya. Sekitar segitu. Jadi dua dominasi sampah inilah yang memang perlu perhatian khusus nanti ya. Sampah sisa makanan, bagaimana nanti kita mengelolanya, dan juga sampah plastik. Tentu juga ada sampah-sampah lain yang persentasenya misalnya kayak apa ya, kertas itu sekitar 10% gitu ya. Yang mungkin relatif lebih mudah didaur ulang gitu. Dan juga mungkin jenis-jenis sampah lain gitu. Dan betul kalau dilihat dari sumbernya, balik lagi ke sumber dari SCPSN, memang sumber sampah terbesar adalah dari rumah tangga gitu. Sekitar 43% atau sekitar mungkin 27 juta ton itu sampah adalah dari rumah kita masing-masing, iya. Dan sisanya di urutan kedua itu betul ada pasar tradisional ya sekitar angkanya mungkin 24% ya, atau di sekitar 15 juta ton. Jadi ya tadi memang sampah rumah tangga terutama sisa makanan dan sampah anorganik seperti plastik memang sejatinya memang perlu perhatian untuk tadi ya mengurangi timbulan sampah di Indonesia gitu. Ya mungkin itu sedikit gambar. Iya, jadi memang dari segi timbulan dan komposisi memang itu paling banyak tuh memang dari sampah rumah tangga gitu ya yang kita hasilkan sehari-hari gitu. Sehingga memang suatu hal menjadi perhatian khusus yang harus kita tangani secara bersama gitu ya kayak. Nah, berbicara tentang timbulan yang udah dan komposisi yang udah tadi kakak sampaikan nih, nah sebenarnya apakah ada hubungan nih antara timbulan sampah ini dengan laju pertumbuhan penduduk? Saya boleh cerita dulu mungkin kalau dari series gitu ya. Jadi kalau kita bicara perkembangan volume sampah di Indonesia setiap tahunnya gitu, itu tercatat rata-rata kenaikan volume sampah Indonesia setiap tahun itu sekitar 0,9%. Jadi katakanlah kalau tadi 62 atau 69,2 taruhlah 69,2 juta ton, jadi setiap tahun itu bisa meningkat sekitar 0,6 ton ya, 0,6 ton gitu. Nah, itu sejalan sebenarnya dengan pertumbuhan penduduk gitu. Atau ya jumlah penduduk Indonesia yang memang meningkat sekitar 1,06% setiap tahun. Jadi ternyata memang sejalan gitu. Kenaikan jumlah penduduk juga diikuti dengan kenaikan volume sampah. Dan selain itu juga tadi kan sampah rumah tangga juga mendominasi ya sekitar 43%, dan rumah tangga itu rata-rata memproduksi 0,68 tadi ya, 0,68 kilo sehari. Tapi bukan berarti memang benar-benar bisa berhubungan gitu ya Kak. Artinya kalau kita memasukkan faktor kesadaran di sini, katakanlah satu orang aja ngurangin volume sampahnya setengahnya gitu. Dari 0,68 jadi 0,3 lah gitu ya sehari. Coba bayangkan, walaupun penduduk naik 1% aja, volume sampah kita akan turun. Ya gitu. Mungkin gitu sedikit penjelasan saya Kak. Oke, berarti dari penjelasan kakak bisa disimpulin bahwa sebenarnya semakin banyak penduduk, otomatis semakin banyak timbulan sampah yang dihasilkan gitu ya kan. Berbanding lurus lah ya antara laju pertumbuhan dan juga timbulan sampah ini. Ya, selama ini masih linier gitu Kak. Tapi coba bayangkan saja jika kita coba mengkat setengahnya aja, berarti ya nggak akan ada hubungan jadinya kayak gitu. Jadi dia menurun ya, nggak akan tetap linier. Nah mungkin kalau selain dari laju pertumbuhan penduduk nih Kak, kira-kira apa lagi yang menjadi penyebab timbulan sampah Indonesia itu meningkat? Kalau saya boleh bercerita, sebenarnya kita coba bicara dari hulunya, baru kemudian ke hilirnya gitu ya Kak. Dari hulunya, kalau dari data sampah sendiri melihat bahwa perilaku orang Indonesia itu masih overkonsumtif gitu ya, atau konsumerismenya sangat tinggi gitu ya Kak. Saya coba sempat ngorek data dari data OECD itu mencatat bahwa kalau dihitung-hitung itu ternyata saking konsumtifnya orang Indonesia hanya mampu bertahan uangnya itu selama seminggu Kak. Oke. Dan terus kalau dari data Nielsen sendiri gitu ternyata orang Indonesia itu semakin gemar belanja, terutama terlihat dari kenaikan tren belanja online yang wow, saya angkanya kaget juga ngelihatnya 88% meningkat
di tahun lalu gitu. Jadi ada sekitar 35 juta orang yang aktif belanja online di Indonesia gitu. Dan bayangkan sampah belanja online yang ditimbulkan dari aktivitas itu. Tapi bukan itu sih intinya. Intinya adalah bukannya kita nggak boleh belanja, nggak gitu. Tapi kurangilah belanja yang apa ya, yang sekali pakai, beli, pakai, buang, iya, beli, pakai, buang. Mulailah berpikir untuk mungkin apa ya, berpikir untuk membeli yang memang benar-benar dibutuhkan, yang membeli yang mungkin produk-produk yang nggak fast moving gitu ya, yang bisa lebih awet gitu. Nah, seperti itu sih Kak, dan itu dari hilir. Terus ada juga mungkin kalau saya melihat dari sisi em, lebih lanjutnya dari sisi tingkat kesadarannya gitu ya. Jadi dari data BPS, saya balik lagi merujuk ke data BPS itu, surveinya sangat besar gitu ya. Itu ternyata menemukan fakta bahwa dari 10 orang Indonesia itu hanya 2 orang yang melakukan pemilihan sampah di rumahnya kan. 18%, 18%, hanya 18% rumah tangga yang pemilihan sampah di rumah. Dan dari lain itu, suara saya terdengar nggak? Enggak. Tadi sempat. Dari 18% itu, kalau kita bedah lagi, ternyata hanya 8%-nya saja yang baru memanfaatkan sampah yang dia pilah gitu. 10%-nya dia udah milah, tapi kemudian dia buang lagi gitu. Bercampur lagi gitu Ya, di TPA. ini Nah, nyata. iya, ini juga sejalan. Kami pernah juga buat survei di tahun 2021 lalu gitu ya. Survei namanya survei peduli dan aksi terhadap sampah dari data sampah sendiri. Itu menemukan fakta bukannya orang Indonesia itu nggak peduli terhadap sampah, ternyata peduli. Jadi kalau diindekskan itu 92 per 100 itu indeks kepeduliannya. Tapi sayangnya tidak diikuti dengan aksi nyata gitu. Jadi indeksnya jauh lebih rendah gitu Kak, sekitar 72 per 100. Jadi memang tadi ya faktor kesadaran ya, selain faktor konsumerisme, dan terakhir kalau kita bicara di hilirnya, di pengelolaan sampah di TPA, ternyata saya juga ngorek-ngorek data dari saya ketemu data dari KLHK sendiri yang menyebut per Maret 2022 lalu itu masih ada sekitar 35% atau lebih dari sepertiga TPA kita di Indonesia itu masih menggunakan open dumping. Jadi ya buang sampah ditumpuk begitu saja tanpa ada proses pengolahan lebih lanjut. Ya meskipun sisanya sudah beralih ke kontrol landfill atau mungkin sanitary landfill. Ya balik lagi sih ada ketiga hal tadi yang menyebabkan mungkin timbulan sampah di Indonesia masih sangat besar gitu ya. Oke, berarti kalau bisa disimpulin, umumnya itu disebabkan oleh faktor dari manusia itu sendiri ya Kak ya? Itu yang paling umum, selain dari pengelolaan selanjutnya, tapi faktor utamanya itu ada di mana aktivitas dari manusia itu sendiri gitu ya Kak ya? Iya, Mungkin betul. bisa dikasih tahu nih Kak ke Sobat Eko, berdasarkan data timbulan dan komposisi juga, bagaimana kondisi existing permasalahan sampah di Indonesia saat ini Kak? Ya, kalau tadi kan sudah kita sampaikan di highlight di awal bahwa memang kita coba fokus dulu ke sampah yang apa ya, komposisi sampahnya yang share-nya besar gitu ya. Sampah plastik dan sampah makanan gitu ya. Nah, kalau sampah makanan kita coba mulai dari sampah makanan dulu. Nah, kalau kita bicara sampah makanan, tentu ini sangat tidak jauh dari aktivitas kita sehari-hari deh. Coba tengok misalnya makan malam kita hari ini, masih ada sisa apa enggak gitu ya. Nah ternyata itu data terakhir yang kami dapat dari Barilla Centers itu di tahun 2021 mencatat angka yang mengagetkan Kak. Jadi setiap orang di Indonesia itu ternyata menghasilkan atau membuang sebesar 300 kilogram makanannya setiap tahun. Oh, 300 kilo. Dan itu kalau di ranking nih di seluruh negara di dunia menempatkan Indonesia di peringkat kedua di bawah Arab Saudi. Iya. Aduh, kalau saya sih nggak bangga ya kak. Gitu. Iya. Jadi orang Indonesia di tengah mungkin angka kemiskinan yang sekitar 9% atau sekitar 20 juta orang miskin di Indonesia, orang Indonesia itu masih membuang-buang makanan sekitar 300 kg. Dan um, padahal sebenarnya apa ya, sampah makanan ini bisa kita manfaatkan mungkin nanti menjadi kompos, biopori, ekoenzim dan seterusnya. Ya jadi sayang aja gitu ya kan. Nah kemudian kalau kita sekarang bedah lagi sampah plastik.
Nah, sampah plastik itu sendiri, kalau dari kami, dari data sampah juga rutin setiap tahun di bulan Juli gitu ya, di Break Free from Plastics gitu, kita selalu bikin survei konsumsi plastik sekali pakai, dan hasil Juli 2022 lalu mencatatkan setiap responden, survei kami itu sampelnya sekitar 200 responden gitu ya. Coba kita rata-rata itu ternyata eh, menggunakan sampah plastik sekali pakai itu sebanyak 70 buah, rata-rata sekitar 70 buah sebulan. Dari 70, dan ini kalau kita bandingkan dengan survei di tahun sebelumnya, di tahun 2021, itu naik, Kak. Naik dari sebelumnya sekitar 62 buah jadi 70. Ya lumayan, setahun naik Ya. 8 gitu ya, per orang gitu. Kali misalnya 276 juta jiwa, ya udah lumayan gitu ya. Ya. Dan kalau kita bedah lagi, dari 70 sampah plastik itu apa aja ya gitu, ternyata masih didominasi sama sampah plastik kemasan makanan. Didominasi mungkin sekitar 19 ya, 19 atau 20 lah ya dari 70 tadi. Lalu kemudian di urutan kedua adalah sampah minuman kemasan, yang botol minuman, itu sekitar 18 yang dihasilkan. Terus di urutan berikutnya itu ada plastik atau kresek. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Plastik itu jumlahnya sama, sekitar 18 piece gitu ya sebulan. Dan terakhir, sebenarnya masih ada yang lain. Ini saya highlight yang Terbanyak gitu ya. mungkin apa yang besar gitu, yang terbanyak. Satu lagi adalah bubble wrap. Oke. Jadi bubble wrap kalau kita catat itu setiap orang, setiap responden kemarin itu membuang sekitar 8 helai bubble wrap sebulan. Jadi ya sangat besar gitu ya, Kak ya, konsumsi plastik sekali pakai kita dan konsumsi makanan, sampah makanan kita di Indonesia. Iya, lagi berarti dari faktor manusia ya Kak. Kan hal ini meningkat. Nah, dari peningkatan timbulan sampah ini tentunya akan ada dampak nih Kak. Dampak entah itu untuk lingkungan ataupun untuk manusia. Nah, dari kakak sendiri, menurut kakak sendiri apa aja dampak yang ditimbulkan dari permasalahan sampah saat ini? Oke, kalau saya coba mencatat, mungkin saya coba akan meng-highlight 4 poin gitu ya dari dampak permasalahan sampah gitu. Tentu yang pertama yang ingin saya highlight, karena sekarang adalah bulannya Hari Peduli Sampah Nasional HPSN. Tentu timbulan sampah gitu ya, mungkin teman-teman sebagian besar udah pada mengenal atau mengetahui info ini gitu. Jadi sampah dari rumah tangga ya, dari rumah kita yang tercampur itu kan nanti akan berakhir di TPA gitu ya. Dimana kalau di TPA ya sistemnya masih open dumping, ya akan bercampur di sana sampah organik, sampah anorganik gitu akan tercampur. Lalu kemudian sampah organik itu kan akan menimbulkan pembusukan ya, ada pembusukan dan menghasilkan gas metan. Dan gas metan ini berpotensi memicu ledakan sampah gitu. Dan itu sudah terjadi di TPA Lewi Gajah di tanggal 21 Februari 2005 silam. Ya, dan karena itu kemudian yang kalau nggak salah itu menewaskan sekitar 167 orang yang tinggal di sekitar itu. Dan membayangkan ini semua aja saya kadang-kadang merinding gitu ya. Oh gila ya, ternyata tong sampah yang kita taruh di depan rumah itu ternyata bisa menimbulkan malapetaka di sana. Kemudian kalau coba kita itu tadi soal yang berkaitan dengan HPSN. Nah, yang berikutnya kalau saya catat sendiri, kalau tadi kita masih bicara gas metan, betul. Sampah itu kalau tidak diolah atau tidak dimanfaatkan tadi ya menghasilkan gas metan, di mana gas metan itu juga termasuk keluarganya karbon gitu ya. Jadi sampah sendiri, apakah sampah nggak berkaitan dengan pemanasan global gitu ya? Berkaitan gitu. Jadi dari data sampah yang kami kumpulkan dari Our World in Data itu menyebut bahwa emisi karbon yang tercipta dari salah kelola sampah di Indonesia itu mencapai 136 juta ton setahun. 136 juta ton CO2, ekuivalen CO2 setahun. Atau sekitar share-nya sekitar 7% di Indonesia. Dan ya bayangkan saja jika semakin banyak sampah yang kita hasilkan, itu akan menghasilkan emisi karbon yang lebih besar lagi. Emisi karbon yang lebih besar lagi menghasilkan dampak perubahan iklim yang lebih parah lagi. Ya sekarang aja cuacanya udah mulai
ya ekstrim ya sekarang gitu di Jakarta terutama. Nah itu adalah salah satu dampak dari pemanasan global yang tanpa kita sadari ternyata dari selembar sampah yang kita buang setiap hari. Terus kalau tadi bicara penumpukan sampah, sekarang saya coba gali lebih lanjut tentang sampah plastik ini yang banyak kami buat kontennya di Data Sampah gitu ya. Jadi sampah plastik sebagaimana kita tahu butuh waktu penguraian yang sangat panjang gitu ya. Lalu kalau tidak dikelola dengan baik eh, hanyut di sungai, hanyut di laut gitu, ternyata bisa menjadi makanan atau mainan biota air gitu ya. Dan Ekoton sendiri lembaga riset itu mereka meneliti dampak mikroplastik di Sungai Brantas itu ternyata menemukan fakta yang mengejutkan bahwa ada sekitar 3 juta popok yang dibuang setiap hari ke Sungai Brantas, setiap hari 3 juta popok dari warga yang tinggal di sekitar Sungai Brantas gitu. Dan ternyata mendapatkan sampel bahwa 80% ikan di sana sudah tercemar mikroplastik. Ya, dan bayangkan jika kita mengonsumsi ikan itu. Ya, kita akan mengonsumsi plastik. Terus kemudian secara internasional dari Our World in Data kami mencuplik survei risetnya Our World in Data dari Kuhn juga yang namanya Kuhn ya Pak risetnya itu mencatat ada sekitar 340-an spesies laut yang terjerat sampah plastik di laut. Ini juga sudah ada di infografik data sampah gitu. Dan ada sekitar 233 spesies yang sudah menelan plastik sebagai makanannya. Ini baru spesies ya, bukan jumlahnya. Spesies itu ya penyu ada berapa spesies, ikan ada berapa spesies gitu. Itu nggak terhitung jumlahnya udah. Tapi dia mencatat spesiesnya. Jadi sekitar 233 spesies sudah menelan plastik sebagai makanannya. Dan benar saja ikan yang sudah menelan plastik atau mikroplastik ya yang ukurannya di bawah 5 mm itu ternyata ada riset lagi dari Ekoton di tahun 2021 sampai 2022 lalu itu mendapatkan sampel mereka menguji feses orang-orang yang tinggal feses orang-orang yang tinggal di Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum, Sungai Ciliwung itu ternyata mendapatkan sampel bahwa 100%-nya positif. Fesesnya mengandung mikroplastik. Berapa banyak? Sekitar 17 sampai 20 partikel mikroplastik per 10 gram feses orang-orang di sana. Dan di dunia juga riset dari Medical University of Vienna juga menyebutkan bahwa mereka menemukan kurang lebih sama, sekitar 20 partikel plastik PET ya, yang kita temukan di botol gitu ya. Dan PP yang biasanya dikresek di setiap feses sampel. Jadi kalau hati-hati ya teman-teman ketika misalnya bungkus makanan pakai plastik atau mungkin beli air mineral itu bukan berarti sepenuhnya memang tidak mengandung partikel mikroplastik. Nah, penelitian dari Medical University of Vienna itu bisa jadi plastik yang digunakan sebagai pembungkus itu masih mengandung mikroplastik. Ya di Vienna itu kan kalau nggak salah kan daerahnya lebih maju ya. Dan menemukan fakta bahwa memang mereka yang meminum air kemasan atau menggunakan membungkus makanan dengan plastik gitu tercemar mikroplastik di tubuhnya sekitar 20 partikel. Ya kira-kira itu dampak yang kalau saya sebagai orang Bali itu istilahnya karma pala kan. Apa yang kita perbuat itu ya nanti akan kita terima. Kita buang sampah ya kita sendiri yang akan memakan sampah itu. Tapi jangan sampai itu terjadi. Mungkin itu sih. Kalau dilihat dari tadi dampak-dampaknya memang ya selain untuk lingkungan tapi juga untuk diri kita sendiri ya kayak. Jadi kayak tadi yang kakak sebutin masuk pencemaran ke air, di mana air selain itu juga plastik yang mencemari atau dikonsumsi oleh hewan, yang dimana hewan ini bisa kita makan. Jadi gimana bisa masuk ke kita juga. Jadi kakak juga tadi sebutin studi kasusnya yang dimana memang dari hasil penelitian ya kayak penelitian orang sekitar yang berpotensi tercemar oleh
pengelolaan sampah salah satunya tadi plastik gitu ya. Nah berarti Ya, kan dari hal ini kita harus tahu nih bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kami sempat singgung masalah sifat produktif dari kita atau dari masyarakat. Nah, saya setuju sama kakak yang sebutin karena memang sebetulnya sifat konsumtif ini yang cenderung tinggi itu bisa menjadi penyebab, salah satu penyebab timbulan sampah, yang dimana kita beli barang cuma karena misal lagi tren nih, atau nih barang lagi bagus nih, tapi kita nggak tahu ternyata itu barang bukan yang kita butuhin gitu kan. Ternyata itu barang yang memang cuma kita pengen, yang dimana nanti alhasil ujung-ujungnya jadi sampah juga gitu, karena memang nggak kita gunain semaksimal mungkin karena itu bukan kebutuhan kita. Nah dari hal ini bagaimana sih Kak cara kita untuk kita mengurangi iya, Kak. Betul memang. Pada dasarnya memang kita kan hidup sebagai manusia tentu punya kebutuhan dan keinginan gitu ya. Ya itulah sifatnya kita sebagai manusia gitu ya. Nah, tapi bukan berarti apa ya namanya sifat dasar kita ini bukan tidak mungkin bisa nggak green gitu ya. Nah, salah satu prinsip yang mungkin bisa kita gunakan adalah prinsip minimalisme atau prinsip minim sampah gitu. Jadi dengan kita coba memikirkan kembali apa sih yang benar-benar kita butuhkan, bukan hanya sebatas keinginan, bukan karena ada godaan promo kalau tadi kakak bilang ya, bukan karena sedang tren gitu. Saya yakin manusia akan memang menghasilkan sampah yang lebih sedikit dengan gaya hidup minimalisme nanti. Nah, kalau memang terpaksa belanja, ya karena memang kita butuh hidup gitu ya. Kita sudah tahu solusinya kalau kita belanja ke toko, ya seperti biasa, jangan lupa bawa tas belanja. Kalau saya sendiri sih naruh tas belanja selalu di motor, jadi kalau lupa ya udah bawa motor pasti ya, gitu. Ada di motor gitu. Terus kemana-mana jangan lupa sekarang udah banyak yang jualan sedotan guna ulang, bawa tumbler kalau beli kopi gitu ya. Dan sekarang sudah banyak kan kedai-kedai kopi yang sangat mendukung aksi-aksi beli kopi pakai tumbler sekarang gitu ya. Terus kalau belanja online nih yang apa yang bisa kita lakukan kalau belanja online nih untuk mengurangi sampah? Kalau saya sendiri sih biasanya kalau belanja online kan ada kolom catatan tuh ya. Mungkin ini juga bisa dipraktekkan di teman-teman gitu. Bisa ditulis catatan bahwa tidak menggunakan bubble wrap gitu. Jadi beberapa produk yang memang sepertinya nih nggak perlu bubble wrap gitu, nggak apa-apa kok dalam proses pengiriman gitu. Nanti bisa di-nurse tanpa bubble wrap. Dan kalau beberapa penjual sih memang ada yang ikut gitu ya. Nah beberapa yang nggak nih gitu ya, udah dikasih catatan tetap dikasih bubble wrap, ya terpaksa saya kasih komentar yang buruk gitu ya, karena memang tidak ikut keinginan konsumen gitu. Ya itu kalau tadi ya belanja ke warung atau belanja online. Tapi kalau teman-teman memang benar-benar ingin hidup zero waste, apakah bisa sekarang? Bisa. Sekarang tuh ada toko zero waste atau bulk store yang kita kenal ya. Mungkin baru ada di kota-kota besar Indonesia, tapi itu bisa menjadi solusi teman-teman untuk hidup zero waste tanpa sampah sama sekali. Atau bisa juga belanja curah sekarang. Belanja curah tuh artinya ya belanja kita bawa kemasan sendiri gitu ya. Ada yang online bahkan sekarang ya, jadi bisa datang ke rumah, boleh saya sebut merek misalnya Siklus gitu, itu langganan saya juga gitu. Bisa datang ke rumah gitu ya. Dan kalau misalnya mau beli barang tahan lama gitu ya, usahakan kalau memang barangnya masih bagus, usahakan untuk tidak menambah sampah. Misalnya kita bisa beli barang yang bekas atau yang masih layak pakai atau pre-love gitu misalnya. Ya, solusi di kerannya inilah apa yang mengurangi plastik ini yang mungkin menurut saya bisa kita lakukan dengan cara yang sangat mudah gitu ya, nggak perlu ribet. Mungkin itu Kak. Oke, bener banget Kak. Jadi emang kita harus membiasakan diri kayak lebih ke membiasakan diri untuk hidup lebih minim, yang dimana untuk mengurangi sifat konsumtif kita gitu ya. Nah itu dari segi individual kita nih. Mungkin kalau dari segi pengelolaannya nih Kak, apa solusi yang tepat untuk pengelolaan sampah yang bisa kita lakukan di rumah masing-masing nih Kak, supaya sobat ekonomi yang join itu bisa tahu nih gimana sih cara pengelolaan sampah di rumah yang Ya, betul sekali Kak. Tentunya kalau ingin membayangkan tadi ya timbulan sampah di Indonesia berkurang secara signifikan, kita nggak perlu berpikir yang wah-wah gitu ya. Cukup kita coba mulai dari diri kita sendiri, mulai dari rumah kita sendiri.
Kalau saya selalu menyampaikan ada 3 tips sih Kak. Kurangi, pilah, olah gitu. Kalau kurangi tadi udah saya sampaikan solusinya tadi ya. Nah sekarang pilah. Eh, Kalau saya sendiri di rumah itu memiliki 2 tong sampah gitu ya Kak ya. Yang satu sampah organik, yang satu sampah anorganik. Nah di sampah anorganik ini memang saya pilah-pilah lagi. Di sana ada sampah kertas, di sana ada sampah plastik, ada sampah B3, misalnya kayak batu baterai dan lain-lain itu saya memang pisahkan gitu. Nah, setelah dipilah, tentunya kemudian perlu kita olah gitu ya. Olah jadi apa gitu. Nah, kalau sampah organik teman-teman, sisa bahan makanan, sisa sayur, sisa buah, itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai kompos. Nggak usah berpikir dulu punya komposter yang wah gitu. Cara sederhana mengkompos adalah dengan menguburnya ke dalam tanah gitu. Mudah-mudahan di sekitar tempat teman-teman ada pekarangan yang bisa ditimbun. Nah, itu akan sangat bermanfaat untuk menguburkan tanah. Atau bisa juga dijadiin biopori gitu untuk resapan gitu ya. Atau juga ekoenzim dan lain-lain silahkan. Gitu. Nah ini tadinya untuk mengurangi timbulan sampah yang ke TPA gitu. Nah kalau sampah anorganik gimana? Kalau sampah anorganik, kalau sampah plastik itu biasanya saya untuk sampah-sampah kemasan itu biasanya saya cuci gitu ya. Botol-botol juga saya cuci, kemudian dikeringkan bersama dengan sampah anorganik yang lain. Saya setorkan ke bank sampah. Eh, Bank sampah sekarang udah banyak saya rasa gitu ya, dan bahkan sekarang ada platform bank sampah online, misalnya ada ekosistem, ada mall sampah, ada apalagi ya, Octopus, dan masih banyak lagi. Silahkan teman-teman bisa mencari, itu bisa menjadi solusi eh, apa ya pengolahan sampah organik teman-teman. Atau kalau minyak jelantah daripada dibuang gitu, sekarang bisa menghasilkan uang dengan menjual minyak jelantah gitu, nanti akan diolah jadi biodiesel dan lain-lain gitu. Jadi apa ya ya tadi ya, sekali lagi kurangi, pilah, dan olah gitu. Intinya coba dimulai aja dulu gitu ya. Kalau nggak dimulai nggak akan bisa-bisa nih. Dimulai aja dulu, mulai dari yang bisa, kemudian kita lihat pelan-pelan. Saya juga agak berat dulu mulainya, tapi ternyata setelah lama jadi terbiasa gitu sih Kak. Ya, berarti kan emang kuncinya dikurangi. Pertama kita mengurangi dari mengurangi kebiasaan kita supaya bisa mengurangi apa gitu ya. Yang kedua tadi kakak sempat sebutin gimana cara memilahnya, itu dipilah yang paling sederhana, itu yang paling gampang lah ya yang bisa kita lakuin tuh organik dan anorganik gitu ya Kak di rumah. Itu, dan setelah itu kalau memang ada sampah yang bisa diolah seperti tadi kakak sebutin, di kompos juga mungkin bisa. Nah, Sobat Eko mungkin ini bisa jadi tips-tips nih yang hadir di sini gitu untuk melakukan 3 hal yang Kak bisa sebutkan. Nah, terakhir nih Kak, kita langsung ke pertanyaan terakhir aja, supaya tiap orang atau siapa yang nonton ini lebih semangat nih untuk bisa menerapkan pemilahan salah satunya di rumah. Sebenarnya apa tujuan utama dalam melakukan 3 hal ini nih Kak? Ya, tujuan utamanya kalau boleh saya sebutkan ada 2 sebenarnya. Yang pertama tentunya kita ingin mengurangi beban timbulan sampah di TPA. Nah, kalau teman-teman mungkin jalan ke TPA terdekat, coba deh lihat gunungan sampahnya di sana, apakah nggak ngeri ya gitu ya. Jadi tentunya pemilihan sampah yang kita lakukan dan juga pengolahnya adalah untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, dan juga sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik ya, sampah yang hanyut ke laut, sampah yang hanyut ke sungai, ke laut gitu. Yang nantinya juga akan menjadi makanan dan mainannya biota air gitu ya. Dan tentunya dari 2 tujuan ini ya, tentunya kita nggak pengen lagi tragedi Lewi Gajah terjadi lagi. Kita juga nggak pengen prediksi di tahun 2050 jumlah sampah lebih banyak dibanding dengan jumlah ikan di laut. Saya juga nggak pengen itu terjadi di tahun 2050 nanti. Dan saya juga nggak pengen anak cucu saya nanti mengonsumsi ikan yang memakan mikroplastik gitu. Dan juga bahkan nggak mengenal spesies penyu karena habis terjerat dan makan plastik gitu ya. Jadi intinya apa yang kita lakukan saat ini, sekecil apapun itu, pemilihan dan pengolahan sampah tentu akan bermanfaat untuk masa depan anak cucu kita di masa yang akan datang. Buat Eko tadi itu tujuan dari kita melakukan pengelolaan sampah yang tepat di rumah, dan itu adalah hal sederhana yang bisa kita lakuin di rumah, dan itu kita bisa mulai pelan-pelan ya kayak memang nggak bisa sekaligus, tapi kalau kita nggak mulai itu nggak akan bergerak gitu ya kayak
at least kita udah bisa mulai dari segi ngurangin itu gimana, dari segi milah itu gimana gitu ya. Nah, dan semua yang tadi kakak sebutin itu adalah fakta dan berdasarkan dari data. Oleh karena itu dibutuhkan semua pihak untuk bersama-sama mengurangi atau mengatasi permasalahan, dan hal itu kita lakukan di rumah yang tadi kakak sempat sebutin gitu ya, yaitu dari segi pemilahan dan juga pengumpulan di rumah. Nah, makasih banyak nih kak, nggak kerasa waktu udah berjalan. Ini berarti kakak di Bali, berarti ini Wita ya, di sana berarti 8:30 ya. Kalau saya di Jakarta kebetulan, Di Jakarta jadi kebetulan. numpang hidup di Jakarta. Kebetulan saya di Jakarta, berarti kita waktunya sama nih kak. Sekarang Sama. malam. Ini makasih banyak nih kak, kita udah mau sharing sama kita, udah meluangkan waktunya yang bisa dibilang ini udah weekend ya, karena udah di luar jam kerja gitu. Nah, semoga apa yang kakak sampaikan ini bisa memberi wawasan dan juga memberikan kesadaran untuk kita bisa memulai untuk mengelola sampah atau mengurangi sampah, dan kita bisa mulai dari sekarang gitu. Nah, sebelum ditutup nih kak, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan dulu buat sobat Eko sekarang yang ada. Ya, terima kasih Kak Alivia, terima kasih juga Sobat Eko sudah mengundang Data Sampah untuk di acara Cerita Eko di malam hari ini. Pada intinya adalah angka-angka yang disebutkan tadi 0,6 atau sekitar 1/4 ton sampah yang kita hasilkan setiap tahun itu hanyalah angka-angka, dan nantinya memang mudah-mudahan kita bisa mengubah angka-angka itu menjadi aksi nyata gitu ya. Jadi selalu dengan tagline kami di Data Sampah, mudah-mudahan data yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, membangun rasa optimisme ke depan, Indonesia bisa zero waste ke depan. Amin. Mungkin itu. Semoga apa yang kakak sampaikan itu bisa sangat bermanfaat nih buat kita yang ada di sini. Nah, Sobat Eko semuanya, berakhirlah cerita Eko kali ini. Kami berharap dengan adanya diskusi kita ini dapat membuka kita, dapat memberikan kesadaran bahwa permasalahan sampah ini adalah masalah kita bersama. Oleh karena itu, kita terus menyelesaikannya secara bersama-sama juga. Dan itu dimulai dari diri sendiri ya kak ya. Nah, bagi Sobat Eko semua yang penasaran dengan cerita Eko series yang lainnya, dapat dicek di Instagram kami di universaleko.id atau di YouTube kami di Universal Eko. Gitu. Nah, saya dan Kak Yusa langsung pamit undur diri aja sekarang. Gitu ya kak, thank you banget ya kak udah join. Halo. Makasih ya, terima kasih, udah Kak. join. Selamat liburan. Ya, happy weekend. Saya dan Kak Yusa pamit undur diri bersama Universal Eko. Mari wujudkan Indonesia bebas limbah. Siap mengelola limbah secara bertanggung jawab. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak.